Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen Informatika 22A1. Saya Faiza Salika Silatia Ramadan dengan NIM 2201020005. Dan saya Ika Suryanti dengan NIM 2201020015. Kami ingin mempresentasikan proyek visual BasicNet perpustakaan dengan aplikasi Visual Studio 2010. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester 2 mata kuliah pemrograman desktop yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom, SE, Eskom, Mkom. Diharapkan video ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Yang pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Untuk itu kita klik aplikasi Sampipi. Setelah itu muncul seperti ini. Kita klik start pada Apache dan MySQL. Untuk membuka PHP MyAdmin dan untuk membuat database-nya, kita klik admin pada MySQL. Untuk membuat database yang baru, kita dapat mengklik baru. Nah, isi nama database yang ingin dibuat. Sebagai contoh, saya ketik perpustakaan. Setelah itu kita klik buat. Berhubung saya sudah membuat, kita langsung saja mengklik database yang saya buat. Nah, untuk database perpustakaan kita menggunakan tabel sebagai berikut. Yang pertama, tabel login. Kita klik struktur. Untuk tabel login, kita menggunakan file username. Username-nya kita primary key menggunakan tipe data char dan lebar 6. Untuk yang kedua, password menggunakan tipe data varchar dan lebar 25. Setelah itu tabel anggota. Kita klik struktur lagi. Untuk filenya yang pertama add anggota, kita primary key dan menggunakan tipe data char dan lebar 6. Nah, itu yang kedua, nama menggunakan tipe data varchar dan lebar 25. Yang ketiga, alamat menggunakan tipe data varchar dan lebar 45. Yang keempat, JK menggunakan tipe data enum dengan diisi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, tanggal pinjam dengan tipe data varchar dan lebar 11. Nah, setelah itu kita buka tabel buku. Kita klik struktur. Ya, nah yang pertama kode di primary key dan bertipe data char dengan lebar 6. Yang kedua, judul buku dengan tipe data varchar dan lebar 50. Yang ketiga, jenis buku dengan tipe data enum diisi dengan komik, novel, ensiklopedia, kamus, dan biografi. Yang keempat, tahun terbit menggunakan tipe data char dan lebar 6. Yang kelima, stok buku menggunakan tipe data integer dan lebar 4. Setelah itu, untuk tabel transaksi yaitu tabel peminjaman, kita klik struktur. Nah, yang pertama kita menggunakan kode pinjam di primary key dengan tipe data char dan lebar 6. Yang kedua, kode kita unik untuk merelasikan dengan tabel buku dengan tipe data char dan lebar 6. Yang ketiga, add anggota
di Unique untuk merelasikan dengan tabel anggota menggunakan tipe data char dan lebar 6. Yang keempat, jumlah hari menggunakan tipe data varchar dan lebar 11. Yang kelima, tanggal kembali menggunakan tipe data varchar dan lebar 11. Yang keenam, denda menggunakan tipe data integer dan lebar 8. Setelah database-nya kita buat, kita akan menyambungkan dengan ODBC. Kita cari dulu aplikasinya ODBC, kita ketik. Nah, ini kita klik. Setelah itu muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita add. Kita cari MySQL ODBC tipe 3.51 driver. Kita klik. Setelah itu kita finish. Nah, muncul seperti ini. Kita isi data source namanya sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya mengetik perpustakaan dengan TCP atau IP servernya localhost. Untuk user kita isi root. Untuk password bisa diisi, bisa tidak. Saya tidak menggunakan password. Langsung saja kita pilih database-nya. Kita pilih database yang kita buat tadi, database perpustakaan. Sebelum kita kita tes terlebih dahulu. Nah, connection sukses. Langsung kita Tuh lagi dan Nah, setelah itu kita membuat aplikasi perpustakaan dengan aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Kita klik aplikasinya. Langsung saja kita klik Win Project Was. Kita tunggu. Nah, tertampil. Yang pertama kita akan membuat from login. Nah, untuk kata login, username, password, kita menggunakan label pada toolbox. Dan untuk pengisian username dan password menggunakan textbox. Untuk klik lihat password menggunakan checkbox. Dan kata login di bawah ini menggunakan button. Untuk kotak besarnya ini kita menggunakan blue box. Kita kembali lagi. Untuk melihat coding kita dapat mengklik kanan dan view code. Nah, yang pertama untuk coding pada general ini sampai dengan class form 3 kita menggunakan coding ini untuk mengoneksikan dengan ODBC-nya tadi. Setelah itu kita buat sub koneksi untuk mengoneksikan dengan ODBC yang kita buat tadi. Dan untuk private sub button 5 kita panggil sub koneksi tadi dan kita menggunakan kode seperti ini untuk memanggil data pada from login yang kita buat di database. Setelah itu pada private sub from 3 menggunakan kode seperti ini. Untuk private sub checkbox 1 menggunakan kode seperti ini. Setelah itu from yang kedua kita buka from anggota. Nah, untuk kata data anggota perpustakaan, ID anggota, nama anggota, alamat, jenis kelamin, tanggal pinjam menggunakan label pada toolbox.
Dan untuk pengisian data ID anggota, nama anggota, alamat, jenis alamat, sampai itu aja kita menggunakan text box. Untuk pengisian data jenis kelamin menggunakan combo box. Dan untuk pengisian tanggal pinjam kita menggunakan date time picker atau date time picker. Nah, untuk tombol reverse, shift, exit, print, new, delete, next menggunakan button. Dan untuk kotak besar pada tulisan anggota ini menggunakan group box. Nah, untuk menampilkan data yang kita isi, menggunakan data grid view. Sama seperti tadi, untuk melihat coding kita klik kanan dan view code. Scroll. Untuk import sistem data ODBC sama dengan Classroom 2 ini menggunakan coding seperti ini untuk mengoneksikan dengan ODBC. Nah, itu membuat subkoneksi untuk mengoneksikan dengan ODBC yang dibuat tadi. Setelah itu membuat subsimpan untuk menyimpan data, dan juga kita panggil subkoneksi yang kita buat tadi. Setelah itu kita membuat subtampil. Subtampil digunakan untuk menampilkan data yang kita isi. Setelah itu privat sub from 2 load, kita menampilkan modul tampil yang kita buat tadi. Untuk privat sub button 1 klik, untuk tombol shift kita menggunakan coding simpan untuk memanggil modul simpan tadi. Dan untuk privat sub button 5 untuk tombol reverse kita menampilkan modul tampil yang kita buat tadi. Setelah itu untuk privat sub button 2 untuk tombol exit menggunakan coding N saja. Dan setelah itu untuk privat sub button 3 untuk tombol new menggunakan coding seperti ini. Setelah itu untuk privat sub button 4 untuk tombol delete kita menggunakan coding seperti ini. Setelah itu untuk privat sub button 6 untuk tombol print atau cetak kita menggunakan coding seperti ini. Dan untuk privat sub button 7 untuk tombol next kita menggunakan coding seperti ini. Nah, selesai. Kita menuju ke form selanjutnya. Untuk form selanjutnya adalah form buku. Untuk membuat tulisan data buku perpustakaan, kode buku, judul, jenis, tahun, dan stok menggunakan label. Untuk pengisian kode buku, judul, tahun, stok menggunakan text box. Lalu untuk jenis buku menggunakan combo box. Untuk kotak putih bertuliskan buku menggunakan group box. Untuk refresh, delete, new, save, print, next, dan exit menggunakan button. Lalu untuk menampilkan data menggunakan data grid view. Untuk melihat coding dapat klik kanan lalu view code. Untuk generalnya codingnya seperti itu. Untuk form 1 codingnya seperti itu untuk memanggil ODBC dan database-nya. Lalu untuk subkoneksi codingnya seperti itu untuk memanggil ODBC perpustakaan yang tadi dibuat. Untuk subsimpannya codingnya seperti itu untuk menyimpan data jika mengisikan pada textbox yang tadi. Untuk subtampil codingnya seperti itu untuk menampilkan data pada form ini. Untuk form 1 load ini kita codingnya langsung manggil dari subtampil tadi. Untuk button 2 sama manggil dari subsimpan tadi. Untuk button 4 ini sama manggil subtampil dari codingan yang tadi. Untuk button 5
N ini untuk keluar. Lalu untuk button 1 atau membuat atau untuk mengisikan data baru dengan codingan seperti itu. Lalu untuk button 3 codingannya seperti itu. Jika ingin menghapus data dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya adalah codingannya seperti ini. Ini untuk print atau mencetak data dari data grid view. Lalu untuk button 2 ini untuk ke from selanjutnya. Untuk from selanjutnya adalah from peminjaman. Untuk membuat tulisan data peminjaman perpustakaan menggunakan kode buku, judul, jenis, tahun, stok buku, ID anggota, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal, kode pinjam, jumlah hari, tanggal kembali, denda menggunakan label. Lalu untuk kode buku dan ID anggota pengisiannya menggunakan combo box. Untuk pengisian judul, jenis, tahun, stok buku, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal pinjam, kode pinjam, jumlah hari, dan denda menggunakan text box. Untuk tanggal kembali menggunakan date timer. Lalu untuk kotak data anggota dan kotak data buku menggunakan group box. Untuk new, save, delete, refresh, print, exit, dan back menggunakan button. Untuk menampilkan data menggunakan data grid view. Untuk melihat codingan, dapat klik kanan lalu view code. Sama seperti tadi untuk sub generalnya seperti itu. Untuk from peminjamannya palingnya seperti itu, sama seperti yang tadi untuk manggil ODBC dan database-nya. Sub koneksinya juga sama untuk memanggil ODBC perpustakaan. Sub simpannya seperti itu, sama seperti tadi jika mengisikan textbook yang tadi. Untuk sub tampil ya seperti itu untuk menampilkan data pada from peminjaman ini. Lalu sub tampil kode digunakan untuk memanggil kode pada from buku yang tadi telah diisikan. Untuk sub tampil anggota ini sama untuk memanggil ID anggota pada from anggota yang sudah diisikan. Untuk from part kodenya seperti itu untuk memanggil tampilan dari sub tampil, tampil kode, dan tampil anggota. Untuk combo box 1 kodenya seperti itu untuk memanggil kode pada from buku yang langsung otomatis judul buku, jenis buku, tahun buku, dan stok bukunya akan terisi. Untuk combo box 3 sama kodingannya untuk memanggil ID anggota pada from anggota dan akan nama, alamat, jika tanggal pinjamnya langsung otomatis terisi. Button 1 kodingannya seperti itu, simpan manggil dari subsimpan tadi. Button 2 nya kodingannya seperti itu untuk memanggil subtampil yang tadi. Untuk N nya untuk keluar. Untuk button 3 nya untuk menghapus data dengan kode pinjam yang dipilih pada from peminjaman. Untuk button 4 nya kodingannya seperti itu untuk mengisi data atau membuat new yang baru. Untuk button 6 kodingannya seperti itu untuk ngeprint atau cetak data dari data grid view tadi. Untuk ini kodingannya seperti itu untuk memasukkan denda atau hari. Untuk button 7 kodingannya seperti itu untuk ke from selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat dataset yang nantinya akan menyambungkan dengan
database-nya dengan klik pada Win Project UAS, klik kanan, lalu pilih Add New Item, lalu pilih Data, dan pilih Dataset. Jika sudah seperti itu, klik Add. Berhubung kita sudah punya, lalu buka saja datasetnya. Untuk membuat tabel-tabel seperti ini, dapat klik kanan, Add, lalu Data Tabel. Untuk tabelnya dapat diganti, disesuaikan. Untuk membuat tulisan seperti itu, dapat klik kanan, lalu kolom. Itu bisa CTRL-L. Untuk jumlah kolom itu disesuaikan sama seperti yang ada di database-nya. Untuk pengisian atau untuk penamainya dan jumlah kolomnya harus sama. Seperti contohnya itu. Lalu untuk membuat primary key seperti itu, klik kanan, Add, lalu OK. Lalu kita memilih file yang ingin di primary key, lalu OK. Untuk membuat relasi seperti itu, sama seperti tadi, klik kanan, Add, lalu Relation. Nah, dapat memilih tabel yang ingin direlasikan dan primary key yang sudah dibuat tadi. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk membuat report atau menampilkan data, kita dapat klik kanan pada Win Project UAS sama seperti tadi, lalu pilih Add Windows From. Setelah muncul, maka pilih Add. Karena kita sudah buat, langsung saja pada From-nya. Untuk mencari report view-nya, dapat pada toolbox. Kita cari report view, lalu kita drag keluar. Untuk kelas close-nya menggunakan button, lalu drag keluar sama. Untuk mencetak reportnya atau datanya pada report view ini, dapat klik kanan pada segitiga kecil kanan atas, lalu design. Kita pilih data source-nya, dataset 1 seperti yang dibuat tadi. Untuk contohnya, saya mau membuat peminjaman. Jika sudah, lalu next, maka file yang ada di situ dipindahkan ke file list. Jika sudah selesai, maka next. Untuk previewnya seperti itu, lalu next. Untuk stylenya dapat diubah sesuai keinginan. Lalu jika selesai, pilih finish. Karena kita sudah buat, langsung ke report view-nya saja. Report view 3. Maka akan tampil seperti ini. Untuk membuat tulisan laporan data seperti itu, dapat klik kanan, lalu insert dan text box. Jika sudah selesai pendesain, lalu kembali ke from tadi, ke segitiga kecil sama seperti yang tadi, klik, lalu kita pilih report yang telah dibuat tadi. Report 3. Sudah selesai. Untuk melihat codingnya, dapat klik kanan, melihat codingnya, klik kanan. Untuk report view ini otomatis akan muncul jika kita menambahkan pada from tadi. Untuk close tadi, codingannya close saja. Setelah selesai, maka kita akan merunningkan aplikasi yang telah kita buat dengan klik segitiga itu atau F5. Maka akan tampil seperti ini. Untuk pengisian username dan password itu sama seperti yang di database-nya. Karena kita sudah buat username untuk admin dan passwordnya perpustakaan, maka kita isikan sama. Untuk melihat passwordnya apakah benar, kita akan tambahkan. Nah, jika sudah, maka klik ke login. Akan muncul notifikasi seperti itu.
klik OK. Untuk data anggota yang ingin meminjam buku, kita isikan ID-nya dengan A06, lalu namanya misalkan Mawar, lalu untuk alamatnya Mojo 8, untuk jenis kelaminnya perempuan. Untuk tanggal pinjam kita isikan tanggal hari ini, lalu klik button save. Akan muncul informasi menyimpan data berhasil, lalu klik OK. Untuk menampilkan data pada data grid view dapat refresh, otomatis akan tertampil. Untuk membuat anyar atau mengisikan yang baru, data baru, klik button new. Jika selesai, maka klik next. Kita menuju ke from data buku yang dipinjam si Mawar tadi dengan pengisian kode buku 106. Lalu untuk judul bukunya misal Sebening Syahadat. Untuk jenis bukunya dia novel, tahunnya misalkan 2021. Stok buku di perpustakaannya kita isikan 814 saja. Klik button save sama seperti tadi, informasi berhasil, klik OK, lalu refresh untuk menampilkan pada data grid view-nya. Ya, seperti itu. Untuk menghilangkan atau membuat new, klik new, lalu klik next. Untuk data peminjaman Mawar tadi kita isikan kode yang dipinjam Mawar itu 106, maka akan otomatis terisi. Untuk ID anggotanya A06 si Mawar dengan data-datanya. Untuk kode pinjamnya kita isikan setelah P525 tadi ya. Untuk jumlah harinya misal kita isikan 4, maka dia akan denda 150.000. Lalu kita klik save, maka akan ada informasi data berhasil. Lalu klik refresh untuk menampilkan pada data grid view. Iya, seperti itu sama. Untuk mencetaknya kita klik button print, maka data pada grid view peminjaman tadi akan dicetak di report yang telah dibuat tadi. Ya, untuk print juga bisa. Oke, selesai, klik close, lalu back, lalu klik back ya. Untuk pengisian selanjutnya dapat diisikan sama seperti tadi untuk data anggota dan data buku selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.